Oke, mari kita langsung bedah materi ini yuk. Kali ini kita dalami soal riset kata kunci buat YouTube. Anda mungkin pernah mikir, kok bisa ya ada video yang gampang banget gitu ditemuin orang, tapi video kita sendiri kok sepi-sepi aja. Nah, seringkali jawabannya itu ada di sini, di langkah paling awal sebelum kita mulai bikin video. Betul sekali. Intinya itu gimana caranya kita nemuin kata atau frasa yang ya spesifik lah, yang beneran diketik orang di kotak pencarian YouTube. Jadi ini bukan asal tebak aja, tapi lebih ke strategi, biar video kita punya kans lah buat muncul di halaman pertama pencarian. Penting banget ini, apalagi kalau channelnya baru. Bisa dibayangin kayak gini deh, Anda mau buka toko, ya kan? Pasti milihnya di jalan yang rame, yang banyak orang lewat, banyak calon pembeli. Bukan di jalan kecil yang sepi. Nah, riset kata kunci ini kayak bantu kita nemuin jalan rame itu tadi di YouTube, tapi buat topik video kita. Nah, sumber-sumber ini nih secara khusus bilang kalau kanal Anda itu baru atau mungkin subscribernya belum banyak-banyak amat gitu ya, fokusnya itu sebaiknya ke kata kunci yang persaingannya lebih enteng atau yang lebih panjang, lebih spesifik. Itu loh yang sering disebut long tail keywords. Long tail ya. Kenapa gitu? Kenapa nggak langsung aja ke yang populer? Nah, itu dia. Kalau kita langsung ngincar yang super populer, video kita tuh resikonya tenggelam aja gitu. Ibaratnya nih, kita baru mulai lari pagi, tapi maunya langsung tanding sama atlet maraton profesional. Ya susah kan? Oke, masuk akal sih kalau persaingannya lebih ringan. Tapi, bukannya kalau long tail itu artinya yang nyari juga jadi lebih sedikit ya? Pertanyaan bagus itu. Emang sih, secara volume mungkin lebih kecil. Tapi coba pikirin gini. Karena kata kuncinya lebih spesifik, orang yang ngetik itu biasanya udah lebih niat, lebih tertarik sama topik persis yang Anda bahas. Dan yang paling penting, persaingannya itu jauh lebih ringan. Jadi peluang video Anda buat ditemuin di awal-awal itu justru lebih gede. Oh gitu ya. Jadi kualitas audiensnya mungkin lebih bagus. Bisa dibilang gitu. Nah, strategi yang disaranin itu, coba fokus ke satu kata kunci utama yang Anda pengen banget kuasai. Terus, cari lagi sekitar 3 kata kunci sekunder buat jadi pendukungnya. Jadi, kayak punya target utama tapi juga ada beberapa pintu masuk lain buat narik penonton dari pencarian yang mirip-mirip. Menarik. Satu utama, tiga pendukung. Oke. Terus cara praktisnya gimana nih buat nemuin kata kunci ini? Pasti perlu alat bantu kan ya? Iya dong, perlu alat. Nah, dua yang sering banget disebut di materi kita ini, ada TubeBuddy sama FitIQ. Anggap aja ini kayak kacamata khusus gitulah, yang bisa dipasang di browser buat ngintip data di balik layar YouTube. Enaknya, dua-duanya ini ada versi gratisnya kok, jadi bisa langsung dicoba aja. Oke, misalnya TubeBuddy deh. Saya punya ide topik katakanlah cara menambah views YouTube. Saya masukin ke TubeBuddy, terus apa yang dikasih lihat sama dia? Nah, si TubeBuddy ini nanti bakal nganalisis tuh kata kunci cara menambah views YouTube. Dia bakal kasih skor. Skor ini kayak ramalan cuaca lah buat kata kunci itu. Cerah artinya potensinya bagus, gampang dapat ranking. Atau badai, wah persaingannya ketat banget. Dia lihat apa aja tuh buat nentuin skornya? Dia lihat beberapa hal. Pertama, volume pencarian. Perkiraan berapa banyak orang nyari itu sebulan. Kedua, tingkat persaingan. Seberapa banyak video bagus yang udah nargetin kata kunci itu. Terus dia juga lihat optimasi video-video pesaing yang udah ada. Kuat nggak mereka? Oke, terus kalau ternyata skornya jelek, persaingannya badai, gimana dong? Nah, biasanya TubeBuddy nggak cuma ngasih skor jelek aja. Dia juga pinter ngasih alternatif. Mungkin dia saranin long tail keyword lain yang lebih cerah. Bukan cuma cara menambah views YouTube, tapi mungkin cara cepat menambah views YouTube untuk pemula 2024 misalnya. Yang lebih spesifik tadi ya. Betul, pencarinya mungkin emang lebih dikit, tapi ya itu tadi, lebih tertarget. Dan persaingannya bisa jadi jauh lebih ringan. Kayak milih jalur naik gunung yang agak landai tapi lebih pasti nyampe ke pos berikutnya daripada jalur terjol yang penuh risiko. Oke, dapat dari TubeBuddy satu kandidat utama yang cerah, terus ngapain lagi? Langkah bagus berikutnya, Anda bisa cek silang lagi kata kunci pilihan Anda itu pakai FitIQ. Kadang FitIQ ngasih angka volume pencarian yang agak beda dikit. Tapi nggak masalah. Yang sering kali berguna dari FitIQ itu saran kata kunci sekundernya. Oh, buat nambahin tiga pendukung tadi ya. Nah iya, misalnya kata kunci utama Anda soal views.
VidIQ mungkin bisa kasih ide kayak cara menambah subscriber organik atau optimasi judul video YouTube sebagai pendukung yang relevan. Ini saya melengkapi peta riset kata kunci Anda jadinya. Oke, jadi prosesnya gitu ya, riset pakai tool, cari utama, cari pendukung. Intinya sih buat Anda gini, riset ini tuh bukan cuma soal milih kata doang, tapi ini cara Anda ngebantu algoritma YouTube biar paham isi video Anda itu tentang apa. Dan akhirnya bisa nyodorin video Anda ke orang yang tepat, orang yang emang lagi nyari topik itu. Mirip kayak pustakawan ahli lah, yang tahu persis buku apa yang cocok buat pertanyaan Anda. Dan ada satu hal lagi yang menarik, semacam efek jangka panjangnya gitu. Kalau Anda berhasil dapat peringkat bagus buat kata kunci long tail yang lebih gampang tadi, itu bisa jadi kayak pintu masuk. Kalau YouTube lihat videonya Anda bagus, orang suka nontonnya, durasinya lama, nah algoritma bisa mulai percaya sama video Anda. Akhirnya, video itu bisa dikasih kesempatan untuk naik peringkat juga buat kata kunci yang lebih luas, yang lebih kompetitif. Kayak menang di babak penyisihan dulu lah sebelum masuk ke final. Wah, iya juga ya. Jadi kayak membangun reputasi gitu di mata algoritma. Oke deh, jadi kesimpulan utamanya jelas banget ya. Riset kata kunci ini tuh fondasi banget. Sebelum Anda mikirin judul yang keren, deskripsi yang ciamik, atau bahkan nulis skrip videonya, kerjain dulu riset ini. Betul, targetnya jelas. Dapetin satu kata kunci utama yang realistis buat channel Anda, plus 3 kata kunci sekunder sebagai pendukung. Ini jadi kompas Anda nanti pas bikin konten. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan lebih lanjut. Setelah Anda tahu nih kata kunci yang pas, yang emang dicari orang, pertanyaannya adalah, gimana Anda bisa mastiin kalau isi video Anda nanti itu benar-benar jadi jawaban atau solusi terbaik yang dicari orang pas ngetik kata kunci itu? Bener juga. Karena nemuin jalan ramenya itu kan baru langkah awal ya. Setelah itu, kualitas dagangan kita di toko itu yang nentuin.